yang bekerja sama dengan desa lain itu relatif sedikit. Jadi baru sekitar 5.000-an desa. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Nah, di SDGs desa yang ke-17 ini memang termasuk skor SDGs yang kalau kita lihat sudah mulai tampak, tapi memang belum banyak. Kita ketahui bahwa jumlah desa, kalau menurut data level desa, potensi desa maupun IDM, yang bekerja sama dengan desa lain itu relatif sedikit. Jadi baru sekitar 5.000-an desa dari 74.961 desa itu. Jadi memang desa-desa yang bekerja sama dengan desa lain itu relatif sedikit. Kalau menurut Undang-Undang Desa itu kerjasama dengan pihak lain, desa dengan desa lain itu bisa berupa kerjasama untuk ketertiban dan keamanan sampai pada kerjasama ekonomi. Ekonomi itu oleh Undang-Undang Desa itu disarankan, ya, jadi BUMDes bersama itu salah satu bentuk kerjasama ekonomi antar desa. Selama ini sebetulnya data BUMDes itu sudah mulai diperoleh sejak tahun 2018. Tetapi data BUMDes bersama berapa total se-Indonesia itu sebetulnya masih belum terkumpul secara total. Hanya saja sekarang karena ada pendaftaran Badan Hukum BUMDes termasuk BUMDes bersama, maka kita mulai mengetahui bahwa paling tidak sampai pagi hari ini jumlah BUMDes bersama itu sekitar 1.900-an. Jadi untuk pertama kalinya kita mengetahui kerjasama antar desa di bidang ekonomi itu 1.900 BUMDes bersama. Ya. Ini nanti di breakdown menjadi berapa desa itu, 1.900 BUMDes bersama itu. Sehingga kita mulai mengetahui bagaimana kerjasama antar desa, terutama di bidang ekonomi. Nah, untuk yang bidang lain sebetulnya kita belum persis memahami, ya, kecuali nanti ketika kita lihat di dalam SDGs desa ini. Jadi bentuk kerjasama dengan pihak lain, kalau tadi kita sebutkan, ya, di dalam dari hasil pendataan desa selama ini itu kalau kita lihat tadi kan hanya 5.000. Itu data yang selalu muncul tiap tahun. Jadi memang tidak terlalu banyak gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat SDGs desa di sini untuk level nasional, ya, itu yang dilihat yang pertama adalah penerimaan pajak terhadap PDB desa di atas 12%. Ini angka 12% ini angka yang diambil dari Rosto sebetulnya untuk menunjukkan bahwa pajak warga itu mencukupi bagi desa untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan.
Sebetulnya apakah ini pernah besar? Jadi berkaitan dengan ini sebetulnya rasio pajak ini di desa memang tidak terlalu besar. Jadi kalau kita lihat sekarang ini modelnya adalah dana bagi hasil perpajakan antara desa dengan pemerintah daerah yang baru mulai muncul di tahun 1999. Jadi setelah reformasi itu kemudian dipastikan bahwa ada pembagian pajak antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Sebelumnya juga kadang ada, kadang tidak. Waktu itu seringkali yang ada adalah berkaitan dengan pertanahan. Jadi ketika desa bisa menarik pajak tanah lebih besar, kemudian diberikan sebagian kepada desa. Itu konsep lama sejak zaman Raffles 1811 yang berlangsung sampai saat ini. Tapi dengan adanya leges desa dicabut dan sebagainya, kemudian berbagai layanan desa sejak 2014 itu mulai dihilangkan. Waktu itu disarankan begitu oleh Menteri Dalam Negeri saat itu, dan kemudian benar-benar mulai hilang ya. Itu maka memang penerimaan pajak terhadap PDB itu hampir tidak ada. Kemudian yang kedua yang menarik adalah tadi kami sampaikan di dalam berbagai data level desa itu kerjasama antar desa itu sangat sedikit. Tapi ketika ditanyakan langsung kepada desa ya, itu kok sampai 71,93. Jadi sangat banyak yang sudah dilakukan ya, oleh desa berkaitan dengan kerjasama ini. Jadi bagaimana hal itu bisa berlangsung di level desa. Ada pertanyaan tentang kerjasama kalau di dalam SDG desa adalah apa saja sih yang dikerjasamakan dengan desa lain, dengan swasta dan organisasi non pemerintah LSM atau pihak ketiga, dan juga dengan lembaga internasional. Jadi data ini pertanyaannya bukan pertanyaan di dalam kuesioner desa pada umumnya, yaitu apakah ada kerjasama atau tidak. Tapi pertanyaannya adalah list kerjasama itu apa. Jadi data ini data yang sedikit mencengangkan begitu kalau sampai 71% desa sudah bekerjasama dengan pihak lain. Jadi ini satu potensi kelembagaan yang sangat penting kalau ini terjadi. Yang kedua adalah jaringan internet tinggi. Kita tahu kecepatan tinggi saat ini adalah 4G gitu, dan ini jumlahnya baru di 21. Ini jaringan internet kita sudah sampai saat ini tetap yakin bahwa ini cara mentransformasi desa dengan cara yang paling cepat untuk sampai saat ini. Jadi di dalam SDG desa nomor 17 itu isinya itu secara umum adalah kerjasama real, kemudian jaringan kerjasama real yang dilakukan, maupun jaringan yang sifatnya networking berbasis telematika. Jadi makanya di situ ada pertanyaan tentang internet. Kemudian berikutnya adalah bagian pertanyaan tentang data. Jadi di dalam SDG ke-17 sama seperti SDGs nasional dan global, itu di dalamnya ada networking untuk telematika, dan kemudian ada data. Ada hal yang menarik kalau kita lihat di internet itu, beberapa pegiat dari teknologi informasi mengusulkan ada SDGs ke-18 secara global ya, yang isinya adalah AI, Artificial Intelligence, di dalam kehidupan sehari-hari.
Kalau di dalam SDGs yang masuk adalah internet, ketersediaan jaringan internet untuk kegiatan sehari-hari. Jadi yang paling dekat dengan AI adalah berkaitan dengan internet. Dan kalau internetnya itu internet yang sangat tinggi kecepatannya, maka itu akan sangat menguntungkan, peluangnya ya sangat menguntungkan bagi desa. Makanya uh, tidak terlalu apa ya istilahnya, tidak terlalu harus menjadi smart village atau smart kemudian dikaitkan dengan internet saja gitu. Tapi yang jelas internet itu dengan sudut pandang yang manapun saat ini memungkinkan desa untuk berubah. Baik itu mungkin dari luar dianggap negatif, kok nggak punya apa-apa kok pengen ini itu gitu, karena melihat di dalam internet itu jadi banyak pengetahuan, tapi paling tidak keinginan itu akan membuat satu gerakan, membuat satu tindakan pemikiran di lapangan. Kemudian nomor yang terakhir berkaitan dengan data SDGs, SDGs desa sebetulnya. Otomatis kalau sudah mengisi apa namanya itu, mengisi pendataan SDGs desa, mestinya di sini dijawab iya gitu, ya. Jadi kemarin disampaikan oleh Gus Koco, jangan-jangan desa tidak terlalu memahami atau salah paham tentang pertanyaan. Ya. Jadi kalau tersedia data SDGs desa, pada waktu dilakukan pendataan, mestinya desa langsung akan menjawab iya ada. Gitu. Tapi kalau di sini tulis 58, ya ini mestinya bukan 58, tapi ya harusnya 100. Karena pas dia mendata dia ada. Seperti itu. Akan terbaca, kecuali ketika itu dibagi ke 74.961 desa. Kalau kita baca untuk desa Kedungrejo di level desanya, untuk SDG desa ke 17 ini penerimaan pajaknya sangat tinggi. Nanti kita lihat hasilnya begitu. Kemudian 4G-nya ini dilihat per RT di dalam satu desa. Jadi ada pengalaman di mana Menteri Desa itu dimintain bantuan untuk memasukkan internet ke desa. Menurut data level desa, desa itu sudah berinternet. Tapi kemudian warga desa menyampaikan bahwa di RT dia internetnya belum ada. Kalau RT yang di dekat jalan ada internet, tapi di RT kami yang di gunung itu tidak ada internet. Dari situ antara lain dari situ kemudian akses internet itu dihitung untuk tiap RT. Kemudian data statistik, aplikasi statistik, dan petugas statistik. Jadi data statistik hampir pasti ada. Kemudian aplikasi statistik apakah menggunakan Syskudes dan sebagainya waktu itu ya, itu mungkin tidak dipakai secara rutin. Kalau sekarang karena otomatis ada SI dan SDG desa, mestinya untuk statistik ini yang kadang di sarapan di desa disebut PPID, tapi ini masuk di dalam peraturan Mendagri adalah memang ada Sekdes, kasih pemerintahan, dan KUR pemerintahan yang di situ mengelola data. Kalau dalam Permendagri disebut data dari profil desa. Kemudian tersedia data SDGs, nah ini. Jadi pada waktu kita sudah mengisi, harusnya juga artinya sudah tersedia data. Tapi seperti Gus Koco sampaikan, mungkin terjadi salah paham begitu di desa sendiri, SDG desa malah ditulis 0. Itu.
Nah, kita coba datanya seperti itu, kemudian disarankan dari SDGs ini. Yang pertama, rasio penerimaan pajak terhadap PDB. Ini kalau kita lihat pertanyaan PDB saja belum muncul ya, belum muncul jawabannya. Maka memang kita melihat di sini dalam analitis statistiknya ini masih dikembangkan. Ya. Kami cek kembali kenapa belum sampai ada pertanyaan mengenai apa namanya itu pendapatan bruto ya, PDB, tapi kemudian ditanyakan berapa jumlah pajak, karena itu ada di dalam APBDes. Tapi kalau dibagi nol maka kemudian jadinya jadi terlalu banyak seperti ini. Kita agak tinggalkan dulu itu. Kemudian kerjasama dengan desa lain, pihak ketiga atau lembaga internasional ini tidak ada, nol, sehingga memang perlu ada minimal 1 ya. Minimal 1. Jadi di masa sekarang ketika kita melihat kemandirian itu tidak terlalu cocok bahwa mandiri itu artinya mengurung diri ya. Tadi Gus Koco sampaikan bahwa kerjasama itu sudah jadi mainstream sebetulnya untuk saat ini. Yang lebih mampu bekerja sama kemungkinan mendapatkan keuntungan menjadi lebih besar. Tentu saja kita tahu bahwa ada konsekuensi dari kerjasama, ada yang harus diberikan dan ada yang harus kita minta. Di Kementerian Desa misalnya saat ini dirumuskan berbagai modul untuk menjadi panduan kalau bekerja sama dengan pihak lain. Jadi ada modul untuk kerjasama dengan pihak lain berkaitan dengan gender dan anak, entah itu kementerian untuk perempuan, pemberdayaan perempuan dan untuk anak, maupun untuk LSM dan swasta yang berkaitan dengan itu, donor yang berkaitan dengan anak, berkaitan dengan perempuan, seperti itu. Jadi modul kerjasama itu tahun ini, awal tahun ini, kemarin sudah dimulai di akhir tahun tapi belum selesai, kemudian finalisasinya di awal tahun ini. Itu juga dikembangkan di Kementerian Desa, karena memang ini yang saat ini yang perlu dijalankan. Kemudian internet ini juga aksesnya masih tidak ada tadi kan, jadi harus ada. Tapi ini perlu dilihat di level RT, makanya perbaikan di dalam algoritma ini sedang dilakukan. Kemudian statistik desa. Nah, di sini ditulis kalau sudah mengisi data SDGs ya berarti ada datanya, gitu. Tidak mungkin tidak ada. Jadi itu SDGs desa nomor 17 Gus Koco.